Kalau seorang Kamarudin Simanjuntak saja bisa jadi tersangka dalam menjalankan tugas profesinya, bagaimana nasib gue? Bagaimana nasib yang lain? Dilakukan penegakan hukum. Kamarudin ini bersuara membela kliennya sudah sesuai dengan prosedur, tapi tidak ada tanggapan. Kalau sudah tidak ada yang menjawab pimpinan ini, ya saya kembalikan kepada rakyat. Saya akan pasang badan. Kalau perlu gue ditahan bareng sama Kamarudin. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Ini harus diuji supaya ke depan gak ada kesewenang-wenangan begitu. Pada saat TAP TSK juga, bukti itu ditolak. Akhirnya dia bilang, oh karena Bang Kamarudin protes, maka bukti semua tidak kami terima. Banyak teman-teman saya juga yang advokat, ya malah ketawa. Polisi kok mau menjarakan advokat hanya karena kekuasaan dan ambisi seseorang berubah segalanya. Save Kamarudin! Save advokat! 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU. Sebelumnya saya juga minta doa restu buat penonton saya untuk saya yang ingin maju, insya Allah menjadi calon legislatif, calon DPR RI untuk Dapil 2, ya, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga istri saya juga insya Allah maju menjadi calon DPRD untuk Dapil 7, Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Pesanggeran, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilanda. Kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Lawyer. Kali ini ada para advokat, para lawyer yang hadir di sini. Ini ada di sini, ada yang di sana juga, gitu kan. Ada Srikandi kita nih, ada wanita-wanita dan juga Bang Martin Simanjuntak. Kita ini seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu sahabat kita, saudara kita, rekan kita, Bang Kamarudin Simanjuntak ditetapkan menjadi tersangka saat beliau membela kliennya kasus Taspen ya, pejabat Taspen ya. Oke, gimana nih Bang Martin? Ya, terima kasih Mas Uya. Ya. Lembaga Bantuan Uya akhirnya hadir lagi ya. Iya. Selain kita berikan bantuan kepada rakyat kecil, Iya. Lalu pekerja migran, Iya. lalu pencari keadilan, hari ini yang mencari keadilan justru salah satu penegak hukum nih. Advokat. Ya, yang mana figurnya itu juga sudah tidak perlu ditanyakan lagi, Iya. cukup kesohor. Namun memang akhirnya dihadapkan dengan suatu keadaan yang harus kita perjuangkan sama-sama nih, Iya. Mas Uya. Kenapa saya bilang harus diperjuangkan sama-sama? Karena kita ini kan sebagai advokat itu punya undang-undang, Mas Uya. Ada di dalam undang-undang tersebut di pasal 16 ya, Iya. mengatur tentang hak imunitas. Iya. Apa yang disebut dengan hak imunitas advokat adalah jaminan bahwa advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan etikat baik dalam hal pembelaan kepada klien, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Nah, inilah jaminan kami ya dari para advokat yang hari ini ada 18 nih di LBU. Nanti kita akan bagi 2 sesi. Para serikandi hebat ini yang terdiri dari berbagai macam organisasi advokat, dari Peradi, KKI, AI, segala macam, ada semua di sini. Iya. Ini hanya keterwakilan sedikit dari 300 Ya. yang sudah tergabung dan setiap harinya terus Ya. bertambah. Ini adalah kekhawatiran kami, karena kenapa? Advokat itu kan walaupun penegak hukum, kita tidak punya kekuasaan, Mas Uya. Iya. Berbeda dengan lembaga eksekutif yang diwakili oleh polisi dan juga kejaksaan, yang memiliki kekuasaan, memiliki fasilitas negara. Ya. Kita masih ingat betul ketika Mabes Polri ya melalui Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu dan juga Karopenmas melakukan suatu rilis yang ternyata tidak benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkara Bang Kamarudin, apakah hal yang sama bisa diterapkan pada mereka? Pada saat kasus Sambo gitu ya. Dan ini ya Kasus Sambo bukan? betul Ya. menimbulkan kegaduhan. Onar enggak? Hampir sama lah kurang lebih ya. Betul. Iya. Kenapa kegaduhan? Karena publik marah, publik kecewa. Bagaimana bisa Iya. kalian mewakili ataupun tidak mewakili, itu urusan mereka lah. Kalau menurut saya perkataan mereka itu ada hubungannya dengan institusinya. Tapi ternyata salah. Tapi ternyata peristiwanya nggak ada. Tapi tidak diapa-apain ya. Iya, kalau ada yang melaporkan, saya mau tanya, apakah bisa diproses? Sama seperti Bang Kamarudin sekarang gitu. Karena kalau ngelapor, mereka juga yang periksa.
Iya. Karena secara kuhapnya begitu, nggak bisa pengacara melakukan penyelidikan dan menuntut mereka. Karena ini kita sifatnya di luar. Iya. Kalau hakim kan punya lembaga sendiri, mereka memeriksa dan mengadili. Nah, maksud saya adalah di sini poinnya, advokat ini tidak punya kekuasaan, tidak punya fasilitas yang dibiayai oleh negara. Kita ini swadaya berkumpul begini. Tujuannya apa sih? Memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan dalam prosesnya terhadap klien kita. Bayangin kalau setiap warga, setiap pencari keadilan harus melakukan upaya hukum sendiri, mereka nggak ngerti hukum, tidak didampingi advokat. Bagaimana nasib mereka? Ya, kita sama tahu lah bagaimana budaya hukum kita. Saya nggak perlu ulang. Nanti malah jadi hal-hal yang aneh, tapi kita semua udah tahu. Nah, disitulah peranan advokat, Mas Uya. Nah, saat ini simbolnya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ya. Kenapa simbolnya demikian? Karena memang, kalau menurut saya ya, jasanya Bang Kamarudin dalam 1 tahun terakhir ini, menurut saya untuk reformasi hukum Indonesia itu luar biasa. Oh iya betul. Reformasi hukum Indonesia setuju. Karena secara hukum acara, secara implementasi hukum, akhirnya banyak terpanggil. Kita nggak boleh hanya diam saja ketika hak hukum kita, baik secara profesi maupun hak hukum klien kita, tidak diberikan dengan baik, dengan alasan-alasan tidak masuk akal. Siapa simbolnya yang bisa mendobrak sampai sekarang ya, di masing-masing tingkatan, baik di Polsek, Polres, dan juga Polda, dan juga Kepolisian Mabes Polri, lebih berani untuk berargumentasi, lebih berani untuk bersuara. Kan kita mau nih hukum kita ini seperti, sorry ya, di film-film Amerika. Jadi adunya pembuktian, bukan adu-adu yang lain. Kita kan maunya seperti itu, bukan adu nepotisme, bukan adu gratifikasi, tapi adu pembuktian, adu kaidah-kaidah hukum. Nah, suka nggak suka, boleh orang bilang enggak, tapi menurut saya simbolnya adalah Kamarudin Simanjuntak. Makanya ada pembaruan dalam penegakan hukum yang dilihat oleh masyarakat, ternyata bisa loh kita tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu. Dan itu ada buktinya dalam kasus besar akhirnya terungkap. Iya, dan yang tadinya mungkin tidak mungkin terjadi di Indonesia tidak mungkin terungkap ya. Ternyata terungkap gitu kan. Nah, ini maksud saya. Inilah keterpanggilan teman-teman tadi di samping dengan profesinya sebagai advokat hak imunitas tadi. Kalau seorang Kamarudin Simanjuntak saja bisa jadi tersangka dalam menjalankan tugas profesinya, kalau andai kata kemarin misalnya Kamarudin Simanjuntak saja ketika jadi tersangka bisa ditahan, bagaimana nasib gue? Bagaimana nasib yang lain? Kalau yang begitu aja dapat dengan mudah dilakukan penegakan hukum. Dalam tanda petik. Karena semua kuhap itu sebenarnya ada tafsirnya. Tidak ada kata-kata yang pasti situ. Kayak contoh penahanan dapat. Faktanya apa? Tergantung kewenangan penyidikan atau kewenangan jaksa kan, atau kewenangan hakim kan. Semua kembali lagi norma hukum itu ditafsir. Alasan subjektif sesuai pasal 21 kuhap ya, dan alasan objektif. Ya tapi saya dalam hal ini terapresiasi lah pada kepolisian karena gini, terlepas dari prosesnya ya, ada menolak bukti segala macam, tapi tidak ditahan, itu ya, saya apresiasi, harus apresiasi, yang baik harus kita apresiasi. Ya kemarin tidak ditahan akhirnya ya. Nah ini dalam rangka begini, kita tidak tahu ya apakah kasus ini akan maju ke persidangan atau tidak, atau kasus ini nanti akan dihentikan karena ada faktor X. Proses hukum acara yang tidak dilakukan. Karena gini Mas Uya, sebelum saya ke situ ya, Kamarudin ini bersuara itu bukan dengan tidak etiket baik. Kenapa dia bersuara? Kita harus pahami dulu. Dia membela kliennya. Dia membela kliennya sudah dengan sesuai dengan prosedur, sudah bersurat, sudah mengadu kemana-mana, sudah menghadapi gugatan perceraian juga, sudah pernah melaporkan juga. Tapi tidak ada tanggapan dari surat penyurat yang dialamatkan kepada masing-masing instansi yang disurati. Apa aja? Presiden, Wakil Presiden, Komisi 6, Kementerian BUMN, saya lupa sisanya, tapi ada banyak gitu. Nah, ketika sudah disurati berkali-kali, lalu tiba-tiba ada satu forum, ditanya sama wartawan, Bang, sama siapa? Dijelasin. Poinnya adalah supaya, satu, ada atensi
terhadap surat menyurat tersebut. Yang kedua, kalau kata Bang Kamarudin kan, kalau sudah tidak ada yang menjawab pimpinan ini, ya saya kembalikan kepada rakyat sebagai pemegang saham. Jadi itu dulu yang harus dilihat tuh. Nah, terlepas itu mungkin menyinggung orang per orang atau kelompok per kelompok, saya tahu benar Bang Kamarudin. Dalam menegakkan hukum kalau perlu mati, saya mati. Tapi jangan sampai saya mati menghadap belakang. Lebih baik saya mati di depan gitu. Nah itu juga dibuktikan kemarin pada saat pemeriksaan, dia nggak gentar mas. Ya. Karena dia bilang nggak apa-apa tahan aja. Tapi saya secara karena menurut saya gini, Kamarudin itu 4 buat saya. Yang pertama dia adalah saudara saya, karena secara garis darah ditarik ke atas dia saudara saya. Yang kedua dia adalah guru saya. Yang ketiga dia adalah ketua saya. Dan yang keempat dia adalah sahabat saya. Makanya terlepas dari ini salah atau benar, yang saya yakin ini benar, ketika ada sesuatu hal yang saya duga ada hal yang tidak benar, saya sampai izin sama istri saya bilang, sorry, saya akan pasang badan. Kalau perlu gue ditahan bareng sama Kamarudin. Gak peduli saya. Karena gini loh, sekarang kan orang berpikir kalau jadi tersangka ditahan, berarti dia pesakitan, dia penjahat. Padahal orang lupa, kenapa orang bisa ditahan, kenapa orang bisa tersangka, atas dasar apa? Apakah saya korupsi? Apakah saya maling ayam? Apakah saya bunuh orang? Enggak. Kita misalkan tadi ditahan, kita sebagai tersangka dan ditahan karena melakukan tugas dan tanggung jawab demi membela dan memberikan kepastian hukum kepada klien. Itu menurut saya suatu hal yang sangat terpuji, dan saya tidak pernah gentar untuk melakukan hal seperti itu Mas Uya. Ya. Nah, ada contohnya, dulu juga Bung Karno penjara, Bung Hatta juga di penjara. Apakah mereka jadi pesakitan? Enggak. Pesakitan versi Belanda, tapi pahlawan versi rakyat Indonesia. Itu yang harus kita lihat. Nah, oleh karena itu, saya hadirkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perempuan mewakili dari sebagian banyak yang masih belum bisa hadir. Nanti Mas Uya bisa interview satu persatu. Mengapa? Di sela-sela kesibukannya sebagai lawyer yang tentunya pasti banyak melakukan pekerjaan, tanggung jawab, tapi masih mau menyempatkan waktu gitu loh. Ini juga akhirnya saya juga sedih juga. Bahkan di belakang layar saya sampai nangis mas. Menitikkan air mata juga. Karena kenapa ya? Saya jarang lah, susah lah saya nangis. Hanya dalam hal tertentu aja. Karena ternyata masih banyak yang peduli gitu loh terhadap mengungkap suatu keadilan supaya negara ini bisa lebih baik dan benar. Itu mungkin dari saya Mas Uya. Oke. Sebelum kita ke sini, kemarin sebenarnya bukti-bukti yang dibawa ke polisi diterima tidak? Jadi begini, Kan saya juga sempat dengar ada bukti voice note, rekaman, gambar-gambar itu kan. Itu diterima nggak? Jadi gini, dari proses undangan klarifikasi penyelidikan itu sudah sering kita minta untuk disita. Pada saat BAP penyidikan juga sudah kita minta, tapi selalu ada alasan bahwa mereka terbatas tidak bisa menerima bukti-bukti tersebut. Padahal kan dalam rangka pembelaan tersangka itu punya hak untuk menghadirkan saksi. Punya hak juga untuk menghadirkan ahli, punya hak juga untuk memberikan bukti, terlepas dari relevan atau tidak relevan. Gak boleh, sudah ditolak tuh. Nah ini permasalahannya pada saat TAP TSK juga, ya, bukti itu ditolak. Awalnya mau diterima, tapi akhirnya dia bilang, oh ya kita terima semua. Satu nggak bisa, Bang Kamarudin nggak mau, semuanya. Rapat lagi. Akhirnya dia bilang, oh oke, karena Bang Kamarudin protes, maka bukti semua tidak kami terima. Langsung pergi. Nah, cuman di BAP pemeriksaan tersangka itu sudah dituangkan memang. Tapi di BA Sita tidak ditandatangani. Dan bukti itu kita tinggalkan di ruang pemeriksaan. Kami anggap bukti itu sudah diterima. Silakan mereka nanti berargumen. Intinya menurut kami bukti itu mereka terima. Kami juga nanti punya hak apabila sidang ini proses perkara dilanjutkan di persidangan. Walaupun ya kembali lagi nanti kita dapat majelis hakim yang seperti apa. Saya dapat di Balikpapan hakimnya mantep banget majelisnya. Dapat di Cianjur, mohon maaf ya, ditipu kita. Di sidang pertama dia bilang, oke nanti kita berikan kebebasan yang seluas-luasnya agar saksi HR ini dihadirkan lagi pada saat selesai pemeriksaan dan kalian bebas mengkonfirmasi seluruh bukti-bukti kalian. Ternyata tidak. Bayangin loh, seorang hakim yang harusnya menjadi contoh bisa mengingkari janjinya. Ini realita, ini fakta. Kepanjangan tangan Tuhan. Iya.
Nah, tapi nggak masalah, kita masih panjang prosesnya. Setiap orang punya hati nurani. Intinya orang yang mengikuti kasus ini dari rakyat biasa sampai dengan penegak hukum nanti bisa melihat mereka mau menggunakan apa nih, hati nurani, ilmu hukum atau yang lain gitu. Kita nggak, ini gini Mas Buya, kita nggak bisa paksa seseorang untuk taat hukum atau melanggar hukum. Yang bisa kita lihat adalah konsekuensi dan bisa kita uji dalam kesempatan yang lain. Nah, ya udah kita ikuti prosesnya. Tapi kita ada hal-hal yang akan kita lakukan, ya. Tapi kita tidak bisa sampaikan di sini. Dan persidangannya harus terbuka ya. Kalau ke persidangan. Iya, kalau persidangan. Kalau ke persidangan. Ya. Kalau persidangan. Tapi harapan kita kalau memang bisa tidak usah ya tidak usah. Tapi kalau sampai ke persidangan dan bukti-bukti itu tidak ada maksud surat dakwaan dan tidak bisa dibeberkan di persidangan, akan tetap dibuka nggak bukti-bukti itu? Ya pastilah. Soalnya Pasti. saya ngeri dengar bukti dan dengar bukti dan lihat bukti ngeri soalnya. Bisa berbalik itu sebetulnya. Iya kan. Oke, tergantung ya. Karena ada gini, sedikit 30 detik. Ada salah satu pasal yang diterapkan adalah pasal 14 ayat 1, yaitu menyebar dengan sengaja, barang siapa menyiarkan dengan sengaja menyiarkan pemberitaan bohong, ya, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Nah masalahnya kalau bisa dibuktikan berarti kan nggak bohong. Ya siapa yang mendalilkan bisa membuktikan gitu kan? Iya, Ya. berarti kan sifatnya adalah pemberitahuan ataupun informasi yang sebenarnya bukan Bang Kamarudin yang menyiarkan. Iya. Yang nyari wartawan. Jadi secara formalistik aja itu udah nggak nyambung nih Iya. mengenai unsur pasal tersebut. Nah, manakala si wartawan juga tidak ditarik dalam pihak sebagai tersangka juga. Kalau ditarik sebagai tersangka berarti kan ada penyiar, ada yang memberikan keterangan kan. Ada pasal 55 di situ. Ini kan nggak ada. Nah, akhirnya yang tinggal kita uji adalah bohong dan onar. Ya. Kalau bohong, saya aku yakin ini nggak bohong nih. Iya. Kalau onar, saya aku yakin juga nggak ada keonaran. Karena onar dan gaduh beda Mas Buya. Iya benar. Kalau gaduh itu pembicaraan di publik, lalu ada perdebatan itu mungkin masih gaduh. Kalau onar itu harus ada huru hara yang menyebabkan kematian, itu bakar-bakaran. Ini onar di kalangan siapa Mas masalahnya? Nah, itu. Iya. Ini menurut dokter ahli hukum pidana dan juga menurut ahli bahasa linguistik forensik, ketika saya bersidang di Ciamis memeriksa ahli dalam konteks perkara 14 ayat 1 ini. Iya. Nah, sehingga menurut saya pasal ini sebenarnya nggak tepat. Nah, tapi sayangnya dalam penegakan hukum kita ini seperti kayak template nih sekarang nih. Orang yang mencemarkan nama baik otomatis ada 14 ayat 1. Orang yang diduga melakukan ujaran kebencian otomatis ada 14 ayat 1. Nah, ini yang sebenarnya dalam KUHP kita nanti harus dibatasi nih kewenangan penyidik dan JPU ini. Iya. Kenapa? Ini menurut saya sangat melanggar hak asasi manusia. Bagaimana nanti kita bisa menentukan pada saat pemeriksaan tersangka dia layak ditahan karena alasan objektif, ada pasal yang di atas 5 tahun. Ternyata nanti pada saat diteliti unsurnya nggak masuk. Orangnya udah keburu ditahan, bro. Iya. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Telak ini pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang harus Ini harus diuji. Iya. Supaya ke depan nggak ada kesewenang-wenangan begini. Karena implikasinya dua, Mas. Di samping tadi untuk memenuhi alasan objektif, yang kedua adalah untuk menambah batas waktu penahanan sesuai dengan pasal 27 atau 29 KUHP yang mana bisa ditambah 30/30 apabila ancaman hukuman di atas 9 tahun. Nah, bagaimana kalau dalam prosesnya ternyata PS19 itu nggak terbukti, orang udah ditahan? Iya. Gimana? Siapa yang mau tanggung jawab itu? Rehabilitasinya gimana Oke, kalau orang salah, boleh salah, tapi kita uji di persidangan dengan cara yang profesional juga berkeadilan. Karena keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan itu bukan dimulai di persidangan, tapi dimulai daripada saat terlapor itu dilaporkan ataupun pelapor melapor. Itu. Oke. Ya, ini ada siapa aja? Saya dengan Ovin. Ovin Mas dari Ria. Dari Agra Legal Counsel. Oke. Mungkin ini Mas Uya, kenapa hari ini mungkin aku hadir di sini? Iya. Karena mungkin saya mewakili dari suara-suara advokat muda, dari Bang Martin dan yang lainnya juga. Kita berkaca kepada pasal 16 UU advokat itu, bahwasanya memang betul tadi yang disampaikan oleh Bang Martin, seharusnya advokat itu memiliki perlindungan hukum ketika membela kliennya. Nah, apabila hal itu terjadi dengan Bang KS, buat saya dan rekan-rekan advokat yang bisa dikatakan masih muda, itu what going next gitu. Jadi ngeri ya? Iya, mungkin hari ini mungkin aku ikut hadir di sini. Oke. Kalau Mbak?
Kusianti Dari organisasi KAI, kita dari ILBH DKI. Oke, gimana? Kenapa mau bergabung di sini? Saya terpaut karena sebagai advokat itu ya kembali lagi tadi ke undang pasal Iya. 16 tadi. Kalau ibu, dengan ibu? Saya ya, mungkin agak saya luruskan Iya. sedikit ya. Saya Vaningsi Aminullah. Iya. Meskipun secara organisasi saya boleh bilang kalau di DPN Pradi, Kota Hasibuan saya Wakil Ketua Bidang Perempuan, Iya. Anak dan Disabilitas, dan kalau di DPC Pradi Jakarta Jakarta Timur Iya. saya Wakil Ketua. Iya. Juga di Asosiasi Advokat Indonesia saya Wasekjen, Arman Anis ya. Di Jakarta Timur pun saya wakil ketua. Iya, iya. Tapi dalam hal ini saya tidak membawa nama organisasi itu. Iya. Saya tidak membawa, tapi saya membawa diri saya sebagai Advokat. yang berprofesi advokat. Iya. Gitu. Nah, keterpanggilan saya di sini, Bapak. Kita mungkin sama-sama tahu kalau bagaimana fenomenalnya Bang Kamarudin ini dalam membela terutama kasus Joshua ya. Iya. Yang bisa terungkap yang banyak orang tidak meyakini itu. Iya. Nah, Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Mission gitu. impossible. Impossible. Saya tidak kenal sama Bang Kamarudin ya, saya nggak kenal. Saya hanya kenal Martin yang kebetulan sama-sama di Iya, DPC Jakarta Iya. Timur, Pradi Jakarta Timur. Saya nggak kenal. Tapi ketika saya lihat dia dijadikan tersangka, saya kaget gitu. Nah, terus kemudian adalah klarifikasi dia bahwa semuanya adalah karena pembelaan klien. Di situ saya harus bergerak gitu nah. Saya harus bergerak. Saya lihat ada 300 ya, nah ya. Ada 300-an lebih itu advokat yang sudah ikut bergabung. Nah, buat saya itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Saya tidak melihat bahwa ini adalah kepentingan suatu organisasi advokat meskipun banyak sekali sekarang, tapi ini kepentingan para advokat, kepentingan kita semua gitu nah, yang sudah saya lebih bahasa saya terciderai ya, terciderai seorang Kamarudin yang segitu gigihnya membela klien, membela keadilan, membela kebenaran. Bagaimana dengan kita yang ya katakanlah masih ada rasa takut, ada apa gitu nah. Jadi saya mensupport dia dengan sepenuh hati ya. Kalau ibu? Ya, saya dengan Ibu Elfrida, ya. Jadi terima kasih untuk waktunya buat semua ibu dan semua teman-teman. Saya menambahkan, saya kan mengikuti persis kasusnya Joshua ya Pak Uya. Iya. Dan saya lihat semua perkataan Bang Kamarudin itu tidak ada yang meleset. Iya. Saya yakin sampai saat ini pun apa yang dia katakan itu benar. Ya, dari keyakinan saya sebagai saya advokat. Dan saya terpanggil sekali. Begitu saya tahu ditetapkan sebagai tersangka, perasaan saya ini akan menjolimi kita semua di seluruh Indonesia ya advokat ini. Kalau sampai dia benar-benar ini ditahan, berarti kita ini juga besok akan dibegitukan juga. Bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Kalau bisa ya harapan kami ya status tersangkanya itu di SP3 kan lah ya. Itu sih harapan kami. Oke, kalau ibu? Ya, terima kasih Bang Uya, Bang Martin, dan Umi Astrid. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengeluarkan suara saya, di mana terus terang saya kaget begitu. Namanya siapa, Bu? Iya maaf. Iya. Saking ininya Iya. kesal gitu, Iya, saya iya. kecewa gitu Iya. dengan penegak hukum kok seperti ini ya. Iya. Perkenalkan saya Nani Haji Nani Sitorahmani SHMH. Ya alhamdulillah saya dengan rekan-rekan semua datang dengan sendirinya, bukan karena berbondong-bondong hayu-hayu, Iya, iya. bukan. Tapi dari hati nurani saya, ketemu juga kita pada saat acara tuh di sana baru kita ketemu, dan sekarang di sini juga kita dalam rangka kami ini membela Iya. untuk kepentingan orang yang benar. Banyak teman-teman saya juga yang advokat sama dengan saya profesi, ya malah ketawa. Polisi kok mau menjarakan advokat? Dari mana dasar hukumnya? Kalau saya yakin ini lemah.
Karena sebelum dilakukan TSK, dia harusnya menyurati kepada OA di mana tempat Pak Kamarudin itu bernaung. Jadi OA lah yang melindungi. Karena ada Dewan Kehormatan namanya. Nah, di dalam Dewan Kehormatan itu Dewan Kehormatan yang berhak menentukan apakah ini salah atau benar anggotanya. Apabila anggotanya sudah terbukti memang bersalah, baru diserahkanlah kepada pihak kepolisian untuk dilanjutkan. Begitu juga sama dengan kasusnya Pak Sambo kemarin. Kan tidak serta-merta langsung ke pengadilan, tetapi dimasukkan ke dalam ranahnya propam dulu, kepolisian sendiri. Karena dia sebagai kadif propam, akhirnya di level yang lebih tinggi lagi. Sama advokat, hakim, jaksa, masuk dalam penegak hukum semua. 4 pilar. Iya, 4 pilar ini memang sama. Jadi semua kita harus menghargai kode etik masing-masing. Nah, di sini dilanggar kode etiknya kita. Kami merasa tercabik-cabik, terutama diri saya. Karena apa? Ini sudah melanggar ketentuan jelas di dalam undang-undangnya ada. Kok tidak diikuti? Bahkan saya sedihnya lagi, kan kalau yang namanya dikatakan bahwa dia menjadi tersangka, berarti kan memang sudah ada 2 alat bukti. 2 alat bukti aja nggak cukup. Belum tercukupi, bukan nggak, tidak tercukupi. Karena apa? Udah dilakukan tersangka, tetapi OA-nya tidak ada, tidak tahu menahu. Apakah anggota saya ini memang menyalahi ketentuan advokat kode etiknya? Tidak tahu, dan kita juga kaget. Kok bisa tahu begitu? Ketawa saya ngelihat. Ini mau bagaimana hukum? Maaf, jangan tanda petik selalu hanya karena kekuasaan dan ambisi seseorang berubah segalanya. Janganlah. Ini hukum tetap harus sesuai dengan kebenaran, kode etik yang benar. Menurut saya Pak Kamarudin semangat, tetap berjuang, tunjukkan bahwa advokat itu punya harga diri dan advokat itu punya undang-undang yang selalu kita ikuti dengan baik dan benar. Demikian. Ibu. Perkenalkan, saya Kurniati Yusdono SIMH. Saya salah satu pengacara yang tergabung dalam surat kuasa Pak Kamarudin Simanjuntak. Dan kemarin juga saya ikut untuk mendampingi di Cyber Mabes. Ya, saya memang tergabung di sini itu semata-mata karena panggilan moral, seperti teman-teman yang lainnya. Karena bukan cuman Pak KS saja yang dicederai seperti ini, tapi sudah banyak yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi saya bersentuhan dengan kemarin juga, baru-baru ini saya bersentuhan dengan itu. Kok bisa pada saat seorang pengacara turun ke lapangan untuk melindungi hak hukum kliennya, tetapi ditersangkakan, bahkan itu ditahan. Hanya saja itu tidak diakui dia karena atas permintaan lawyer itu tersebut. Nah, namun tadinya hampir ditahan. Yang kemarin itu ditahan. Yang kemarin itu ditahan. Padahal beliau hanya turun ke lapangan itu untuk melindungi kepentingan kliennya, kan gitu. Tapi pas Pak Kamarudin lagi, wow, sudah beberapa yang saya ikuti kasus ini, ternyata lagi-lagi pengacara yang ditahan pada saat mereka menjalankan tugas profesinya yang mulia ini, gitu. Di situ ada beberapa bukti yang diserahkan di meja itu, kita diperlihatkan juga video-video, bahkan voice note yang bahkan ada juga keterangan dari klien Pak KS itu sendiri yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak KS itu adalah benar. Kan gitu. Ibu udah lihat semua ya buktinya? Udah. Mas Uya kan juga udah lihat. Kita udah berapa bulan yang lalu ya? Cuman saya langsung tarik deh. Saya tidak melihat yang lain, cuma saya melihat yang bayangan-bayangan saja ya. Saya tidak melihat yang seutuhnya, tapi saya cuma melihat bayangan-bayangan dan foto-foto saja, gitu aja. Jadi, masih beruntung. Jadi jangan sampai kita yang masih muda kedepannya nanti menjadi korban. Biar tegang. Karena betul, hak imunitas kita terabaikan oleh penegak-penegak hukum lainnya, kan gitu. Ibu terakhir. Terima kasih. Kayaknya udah lengkap ya Lengkap. sebenarnya ini. Makin lengkap lah. Baik, nama saya Tresya Purba. Kebetulan saya dengan Pak Kamarudin ini juga satu partai ya, kami partai dan sama-sama di organisasi advokat.
Jadi saya tahu persis bagaimana karakternya Pak Kamarudin. Ya, dia orang yang cerdas, loyalitas, baik, dan murah hati ya. Itu spontan. Nah, makanya ketika ada masalah ini, ada sesuatu di balik itu yang mungkin semua juga tahu, ya. Kalau kita mungkin ya bisa ini udah ke ranah politik mungkin ya, tapi saya nggak mau terlampau jauh ke situ karena kita jangan keluar dari koridor kita sebagai advokat. Intinya ini PR kami, ini tugas PR kami karena ini baru kali pertama yang kami selama saya jadi advokat, seorang pembela kliennya sendiri oleh penyidik itu diacak-acak lah. Ya, mereka membuat sendiri aturan gitu loh. Oke. Jadi ini kita tergabung dalam Safe Kamarudin. Safe advokat. Ada YDL-nya Mas Uya? Ya, apa ya? Mau dicoba? Boleh. Oke. Masih ingat ya? Masih ingat. Safe Kamarudin, Safe advokat. Oke. Siap. Dan bukan hanya para setrikan di ini aja, tapi juga ada Banyak. advokat lain pria di belakang. Siap. Ya, akan kita ajak bicara juga. Siap. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita bersama para advokat pria. Ya, di sini ada dengan Bapak Freddy dari mana? Dari saya asal Maluku. Asal Maluku. Tapi di Tangerang saya dari Pradi. Pradi. Kalau Bapak? Manahan Panjaitan. Iya. Saya dari Pradi juga. Pradi juga. Siap. Oke, Bapak? Iya, saya dengan Andi Koli, asal dari Maluku Utara. Maluku Utara. Oke. Saya dari Pradi juga Mas Uya. Ya. Dan saya juga ketua lembaga kajian regulasi dan advokasi penegakan hukum Di Jakarta. Jakarta. Ya. Oke. Kalau Bapak? Saya dari LBH Patriot, Iya. ketua LBH Patriot dan anggota Pradi sama dengan KS. Iya, sama ya? Sama. Oke, Bapak? Kalau saya dari Lopum Kedapian Partner dari Jakarta. Oke. Nah, sekarang gimana? Menurut Bapak-bapak ini nih, Kamarudin jadi Bang KS ini jadi tersangka. Ada pandangan-pandangan berbeda mungkin? Iya, maksudnya mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan status tersangka ya. Iya. Yang diberikan oleh penyidik kepada abang kita, ya, rekan kita, Bang Kamarudin Simanjuntak. Saya mengikuti betul kata-kata beliau pada saat menjawab pertanyaan dari media dalam hal status tersangka beliau. Yeah. Katanya beliau itu diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Padahal di dalam surat kuasa itu ya bagi setiap advokat yang mendampingi kliennya, entah itu di kepolisian maupun di pengadilan itu di dalam surat kuasa itu Mas Uya bunyinya begini: bertindak untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa. Yeah. Melakukan segala upaya dalam rangka kepentingan klien, kan begitu. Iya. Nah, apa yang kita sampaikan sebagai kuasa hukum, baik itu kepada penyidik maupun kepada media, itu adalah informasi yang kami terima dari kliennya. Ya. Ya. Jadi bukan serta-merta kami seolah-olah menghayal atau menceritakan ngarang-ngarang sesuatu. gitu ya. Yang sifatnya ngarang begitu ya. Itu yang pertama, sehingga itu harus dipahami oleh publik dan khususnya oleh penyidik. Itu yang pertama ya. Sehingga kami bukan pihak di sini. Gitu loh. Yeah. Pihak adalah klien kami. Yeah. Sehingga kalau saya melihat kasus KS ini tidak pantas beliau itu ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun nanti apa yang disampaikan oleh beliau sebagai kuasa hukum mewakili kliennya kepada media atau kepada publik dan itu tidak diterima oleh yang merasa tidak benar ya pihak dari sebelah, dia punya hak jawab. Hak jawabnya kemana? Ke media gitu loh. Iya betul. Nah, jadi bisa disimpulkannya ada kesalahan atau unprocedural. Menurut saya cacat. Unprocedural. Cacat. Apalagi saya lihat Bang Kamarudin dalam keterangan di pers kemarin di Bareskrim ya, bahwa ketika beliau didampingi oleh kami rekan-rekan yang masuk di dalam memberikan keterangan kepada penyidik, beliau menyodorkan beberapa bukti, justru bukti itu tidak diterima. Padahal bukti itu yang sangat menarik gitu ya. Yang beliau menyerahkan sebagai bukti itu adalah merupakan pembuktian omongan beliau loh. Kira-kira begitu ya. Kayak gitu. Jadi
Saya ketawa aja, tapi menurut saya adalah kita tidak boleh diam sebagai advokat. Oke. Seperti itu, Mas Uya. Oke, Mungkin siap. sementara Ya, dari oke, saya. oke. Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau kami melihatnya untuk kasusnya Pak Komarudin ini sebagai penetapan sebagai tersangka, menurut kami ini adalah keliru. Ya. Kenapa kami katakan itu keliru? Perlu juga dipahami sebagaimana yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang mengatakan bahwa seorang berprofesi yang memberi hukum di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Di mana dalam hal ini Pak Komarudin adalah memberikan bantuan hukum di luar pengadilan. Dia menyampaikannya lewat media, ya Pak ya, sehingga kami sangat keliru loh itu. Karena dia melakukan tugasnya sebagai advokat di luar pengadilan. Kok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Jadi kami di sini perwakilan dari beberapa teman-teman mewakili teman-teman para advokat dan mengharapkan juga kepada Komisi 3 maupun kepada Bapak Menteri Menko Polhukam agar melihat ini secara jelas. Ya, agar melihat secara jelas karena mereka lah itu yang mengesahkan undang-undang. Jadi harus melihat itu secara jernih. Ya, pertanyaannya Komisi 3 ada yang udah bicara belum soal ini gitu kan? Belum ada, Pak. Nah, itu pertanyaannya. Iya. Iya. Makanya kan. Makanya saya sampaikan. Iya. Kami meminta Komisi 3 juga untuk melihat ini. Iya. Supaya jangan ada tindakan semena-mena dalam hal penetapan seseorang jadi tersangka. Ya, karena itu adalah hak asasi manusia. Betul. Ada yang dilanggar di situ. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Oh, Bapak. Ya, baik. Jadi saya sendiri sebenarnya secara pribadi selama ini biasanya beracara itu di daerah aja. Iya. Namanya Bang? Namanya Andi. Iya. Nah, tiba-tiba saya sudah mengikuti media, memang persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tiba-tiba saya datang di Jakarta, saya diajak oleh rekan-rekan advokat untuk sama-sama kita perhatiin dengan masalah ini. Dan memang sebagai advokat saya sangat-sangat perhatiin. Saya ini jauh loh dari timur paling datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta. Nah, karena saya sama sebagai advokat, saya mau terlibat dalam mendampingi persoalan yang terjadi di mana kami menilai ini bentuk dari kriminalisasi terhadap rekan advokat kami yang begitu populer, yang begitu hebat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari lubuk hati yang paling dalam, demi tegaknya kebenaran dan keadilan di Republik ini harus betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak bisa seperti ini. Terus setidaknya bukti-bukti yang disodorkan diterima dan dipelajari kembali lah ya. Setidaknya itu kan ya. Oke. Kalau Bapak. Oke, terima kasih Mas Uya. Ya. Saya Roni Panggabean. Ya. Saya juga Ketua Lembaga Kajian Regulasi dan Advokasi Penegakan Hukum. Inilah Bang, Mas, namanya officium nobile. Yang perlu dicatat kami ke sini Rp1 pun tidak dibayar. Inilah namanya yang menjadi officium nobile itu ini. Jadi tidak serta-merta kita bela yang bayar, oh enggak. Iya. Ada just in case yang menurut kami nurani itu terpanggil, ya kami bergabung dan kami membantu. Dan ini tidak ada, ya kita satu organisasi dalam OA Pradi. Cuman kita nggak tahu tuh ya udah sesama ketemu di pengadilan segala macam. Tapi ketika hal seperti ini, yang menurut saya mungkin kalau bahasa senior abang saya, Mas terlalu kalau saya bilang saat ini adalah pemberangusan, pemerkosaan hak pembelaan hukum. Bang KS ditersangkakan, ada yang saya boleh itu kegaduhan keonaran tadi, Bang Martin juga sudah bahas. Saya menganalogikannya begini. Saya juga ngikutin podcast Mas Uya sebelumnya tuh. Kalau memang itu dibawa, kita ada Undang-Undang Pers tahun 40, ya kan? Di situ ada hak jawab. Jadi ketika dijawab dengan kegaduhan koran, siapa yang pertama mempublish? Berarti Mas Uya ini semua nih kita sudah ditersangkain aja semua gitu, biar kita tahu gimana. Coba tersangkain kami nih semua nih. Kita tantang, kita tersangkakan nih semua yang ratusan advokat ini detik ini. Kapolri tersangkakan kami. Dalam hal ini kita ini sebelum advokatnya ada undang-undang pers. Jadi kan kita juga sering nih Mas. Kita di doorstop hak jawab.
ketika kita menyampaikan hak jawab itu, Bang Kamarudin semua, kita juga bukan anak semester 1 yang baru belajar. Ketika kita melangkah itu nggak ada bukti gitu, bukan kita bukan Ya, konyol juga gitu, pasti ada. atau bukan kita pakai Iya. dukun juga, gue pakai dukun dari Gunung Kidul ya gitu, gitu. Ya, bukan ngarang-ngarang ya kan. Jangan dijadikan ini menjadi tendensius oleh oknum penegak hukum atas case-case yang sebelumnya loh. Ini dugaan saya, sekali lagi ini dugaan. Jangan dijadikan ini tendensius oknum penegakan hukum gitu. Nah, dalam hal ini makanya kita di sini semua terpanggil, di luar dari berbagai organisasi advokatnya, di luar dari berbagai daerah, ras, suku, agama, kita tidak membantah itu. Tapi di sini kita melihat dengan nurani, makanya disampaikan Omisium Nobile sekali lagi, inilah yang sebenarnya yang kami lakukan. Kita bantu, kita turun tanpa speser pun. Iya. Ya. Gimana, Mas? Ya, Mas Buya. Yes. Saya mau kasih dua pandangan yang berbeda. Gimana, Bang? Kita mau lihat dulu advokat ini siapa. Yang kedua, bagaimana advokat itu diperlakukan. Kita harus pahami dulu yang mana. Pertama, saya berangkat dari yang pertama ini. Advokat itu entah apa didefinisikan di Undang-Undang Advokat 18/2003. Tapi yang pasti mereka itu adalah auxiliary state organ for legal enforcement. Maksudnya apa? Advokat itu adalah organ negara terdepan dalam penegakan hukum yang tidak layak diperlakukan seperti Bang Kamarudin Simanjuntak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hak imunitas atau immunity. Apa sih immunity itu? Jangan kita cuma bisa mengatakan itu immune. Iya. Kebal kemana? Dia itu kebal terhadap aturan yang di luar yang mengatur dia dalam menjalankan profesi. Jadi ini ada aturan spesial yang berlaku buat advokat. Apa itu? Undang-Undang Advokat dan Kode Etik. Jadi seorang advokat yang berpraktek, ya, dia tidak bisa serta-merta dijerat dengan undang-undang umum atau KUH pidana, katakan undang-undang korupsi dan sebagainya. Karena yang sebuah profesi termasuk advokat, dia dilindungi oleh kode etik. Kalau dia melakukan pelanggaran saat dia berprofesi sebagai advokat, saat dia berpraktek sebagai advokat, aturan khusus ini dulu diterapkan. Jadi kalau Kamarudin Simanjuntak bisa langsung dikriminalisasi, besok-besok polisi juga langsung dilaporkan kriminal. Iya. Nggak usah dilapor ke propam, tutup aja propam itu. Iya. Benar, nggak ada gunanya dia. Nggak ada guna. Di sini ini sebuah kekeliruan yang nyata sebenarnya. Dalam penegakan hukum Indonesia, saya sendiri sangat malu. Saya juga dosen, ya, yang sedikit banyaknya mempelajari bukan cuma praktik. Jadi saya ini di dua sisi sebenarnya. Di samping praktisi, saya juga dosen. Iya. Ya. Saya banyak belajar konsep dan teori apa sih profesi, bagaimana prakteknya. Jadi di dua dunia ini saya ada di dalam. Ada dua-duanya. Makanya saya tahu persis kok sebuah profesi dikriminalisasi. Nah, buat apa aturan yang mengatur kami? Iya. Karena kan diatur undang-undang sama dengan polisi dan jaksa dan sebagainya. Nah, kenapa langsung aturan umum diberlakukan? Ini yang tidak boleh. Sebuah pelanggaran profesi, jelas Kamarudin Simanjuntak itu kalau kita bilang, kalaupun ada pelanggaran, itu pelanggaran profesi. Bukan kriminal umum. Ini harus bisa ditarik. Tolong penyidik dengar ini. Ya. Biar mereka juga belajar ke depan kalau mereka belum paham seperti yang nggak ada salahnya, kan nggak ada kata terlambat buat belajar ya kan. Ini pembelajaran. Iya, benar. Jadi kalau mereka tidak mau belajar, nanti penegakan hukum ini rusak kita yang Ini kan berguna justru informasinya. Ya, ini sangat berguna. Pertemuan ini sangat berguna. Abang, gimana, Bang? Maksudnya, menurut saya konsultasi dulu, ya, konsultasi. Begitu konsultasi baru ada penetapan pasal-pasal di situ, permasalahan-permasalahannya, ya kan? Setelah itu baru naik. Setelah naik itu baru nanti kita diperiksa si pelapor, periksa pelapor, periksa saksi-saksi, baru dipanggil si terlapor. Harusnya kan polisi melihat. Setelah dipanggil si terlapor ini dilihat dulu, ini advokat. Begitu lihat advokat, ini harus ada dia cari organisasinya di mana. OA-nya. Dia suratkan OA-nya. Ini loh, ada anggotanya bermasalah, kita mau panggil. Baru nanti OA itu sidang kode etik. Kode etik itu menciptakan apa? Baru dia berikan kepada pihak polisian. Kan gitu. Jadi menurut saya ini sudah ada cacat prosedur lah kita kan.
Makanya ini harus dibenahi. Iya. Gitu. Yang harus dilaporkan sebenarnya yang memberi data itu adalah klien. Iya. Iya kan? Bukannya advokat. Gitu. Advokatnya apa dari klien, itulah yang dia dikasih tahu. Ya. Itulah yang dia berikan. Dia umbar itu ke media. Gitu. Zaman kita ini sekarang kan memang harus ada suatu viral. Ya. Baru akan ada di tindak lanjut semua. Iya, biasanya gitu sekarang. Biasanya seperti itu. Itu. Oke, dan kemarin sebetulnya si pemberi kuasa ini, klien ini sempat ada di kantor polisi waktu Bang Kamarudin diminta kemarin ada keterangan kan? Ada kemarin. Diminta keterangan nggak? Tidak. Harusnya kan itu jadi kesempatan dong. Harusnya kan dia sebagai saksi. Dia diberikan sebagai saksi, dia ceritakan itu. Tetapi kan dia tidak tidak diberikan jadi saksi dia. Harusnya dijadikan saksi. Harusnya dijadikan saksi. Dan harusnya sebelum jadi tersangka dia jadi saksi dulu kan? Jadi saksi dulu. Prosedurnya gitu harusnya ya. Karena itu yang paling apa ya? Ya intinya di situ kan ya kan? Ya, dari mana Bang Kamarudin dapat informasi ini? Ya. Dan sebetulnya bukti-bukti itu kalau tapi polisi pasti harusnya bukannya dulu sempat udah dikasih buktinya awalnya Mas? Ditolak. Mereka nggak mau. Tapi udah sempat dikasih lihat? Sudah. Nah, saya lihat ya dengan konsistensi mereka menolak barang bukti, saya melihat mereka ini sudah punya tafsir sendiri dalam penegakan hukum ini dengan memisahkan antara person Kamarudin Simanjuntak sebagai advokat dengan person Kamarudin Simanjuntak secara pribadi. Jadi jangan sampai tergenapi dalam pembuktian tersebut bahwa Kamarudin Simanjuntak adalah seorang advokat yang sedang menjalankan tugas dan profesinya. Karena kalau ini masuk, ya tentu kan ada kaidah-kaidah yang berlaku bagi jaksa penuntut umum dan juga ahli yang meneliti perkara karena ada di dalam berkas. Jadi tidak serta-merta nanti mereka memberikan pendapat keahlian. Sorry Mas Uya, ya. Kita semua punya teman, kita punya relasi, ya. Ada juga banyak kawan-kawan saya yang jadi ahli di kepolisian. Di pembicaraan-pembicaraan belakang layar ini udah pembicaraan kita yang kita tahu sama tahu lah. Ya. Jadi stop bilang ini saintifik segala macam. Kita udah tahu semua itu di belakang bagaimana oneng-onengnya lah ceritanya gitu ya. Nah, makanya kami sih berharap ya. Tidak memaksa ya. Terserah kalian punya kewenangan untuk melanggar hukum ataupun menegakkan hukum. Kami juga punya kewenangan untuk menunjukkan solidaritas kami dan menjalankan tugas dan profesi kami untuk membela Kamarudin dan profesi. Karena yang diganggu periuknasi Mas Uya. Ini periuknasi. Ini periuknasi. Periuknasi dari profesi yang terhormat yang seharusnya secara undang-undang dijaga eksistensinya dan juga keamanannya secara hukum. Karena apa? Kami tidak punya kekuasaan. Kami swadaya masyarakat, kami swasta. Walaupun memang kami dilantik oleh negara, kami tidak punya kekuasaan. Kalau gampang begini dikriminalisasi, ya mohon maaf, ke depan siapa lagi mau jadi pengacara? Lebih baik kita semua jadi polisi aja. Lebih baik kita semua jadi jaksa aja. Lebih baik kita semua jadi hakim aja. Nggak usah ada advokat. Dan ini sudah cukup jelas dan ini juga mewakili dari teman-teman yang lain juga yang belum bisa datang. Dan kita berharap bahwa bisa dikaji ulang atau mungkin ada satu pembenahan lagi, mungkin kasusnya diteliti ulang. Ya, sehingga semua berjalan dengan profesional, proporsional juga ya. Dan berkeadilan. Oke, silakan kasih komentar. Terima kasih banyak para rekan-rekan advokat yang hadir. Ya. Dan kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menang.